NBA adalah liga yang bertumpu pada kemampuan individu tiap pemain bintangnya. Tak heran, konsistensi untuk berada di level teratas dalam jangka waktu yang lama sangat diperlukan oleh mereka. Mereka pun juga mendapat banyak support dari pemain-pemain lain untuk memaksimalkan bakatnya. Tapi nih, ada juga beberapa pemain biasa yang bisa dibilang berhasil memanjat ke singgasana tempat para pemain bintang tersebut menetap, walaupun untuk waktu yang terbilang sebentar. Inilah pemain-pemain dengan label One Season Wonder yang pernah mencicipi kesuksesan tersebut. This is Trip It Basketball. Let's get started. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Trip It Basketball. Yang pertama, Michael Carter Williams. Pemain yang digadang dengan julukan Athletic Jason Kidd ini menjalani musim rookie yang terbilang bagus dan menjanjikan. Apalagi ditambah dengan performa debut impian dengan mencetak 22 poin, 12 assist, 9 steal, dan 7 rebound melawan sang juara bertahan Miami Heat. Carter Williams memenangkan gelar Rookie of the Year mengalahkan pemain macam Victor Oladipo dan Giannis Antetokounmpo dengan statistik 16,7 poin per game, 6,3 assist per game, 6,2 rebound per game, 1,9 steal per game, dan 40,1% field goal percentage, dan menjadi rookie kedua setelah Allen Iverson dengan poin per game tertinggi dalam sejarah franchise Philadelphia 76ers di musim perdananya. Beberapa musim selanjutnya dia jalani hampir tanpa perubahan sama sekali. Performa inkonsisten dan inefisiennya dari musim rookie masih menjadi faktor buruk dalam permainannya. Terlalu lama membawa bola juga tidak menolong statistik turnover rate-nya. Plus minusnya ada di angka negatif, yang mana ini membuat timnya bermain lebih baik tanpa dia ada di lapangan. Dan untuk seorang pemain berposisi point guard di era yang sedang beralih ke lebih banyak space dan tembakan jarak jauh, persentase 25% dari luar garis 3 point tentu menjadi pertimbangan besar untuk tim-tim memakai jasanya. Ini semua belum ditambah dengan cedera yang dialaminya dalam setiap musim yang bikin dia nggak main lebih dari 50% dari total game per musim. Sekarang di usia yang masih 31 tahun, Michael Carter Williams sudah tidak lagi ada di NBA dan terakhir kali bermain di Orlando Magic pada tahun 2021. Yang kedua, TJ Warren. Kalau ini mah bukan one season wonder lagi, tapi one bubble wonder. Ketika NBA dimulai lagi pada musim 2019-2020 setelah sempat terhenti karena Covid, TJ Warren langsung tancap gas di game pertama dengan mencetak 50 poin ketika melawan Philadelphia 76ers. Kirain cuma kebetulan, ternyata stretch ini masih terus berlanjut. Warren mencetak 53 poin, 34 poin, 32 poin, 16 poin, dan 39 poin dalam 5 game pertamanya di bubble. Selama di bubble, Warren mencetak rataan 26,6 poin per game, 6,3 rebound per game, 2,4 assist per game dalam 10 game. Hal ini pun masih tidak bisa dibilang kebetulan, karena sebelum pindah ke Indiana Pacers, 2 musim terakhirnya di Phoenix Suns, dia mencetak rataan 19 poin per game dengan catatan 1 kali 40 poin game, 4 kali 30 poin game, dan 53 kali 20 poin game dari total 108 pertandingan yang dia mainkan. Walaupun di shutdown oleh Jimmy Butler ketika di bubble playoff, tidak membuat ekspektasi fans Indiana redup, karena cedera pada kakinya lah yang memupuskan ekspektasi tersebut. TJ Warren harus menepi setelah bermain hanya 4 game di awal musim 2020-2021 dan harus menepi selama kurang lebih 2 tahun. Sekarang di usia yang 29 tahun, TJ Warren berseragam Brooklyn Nets dan baru bisa bermain pada bulan Desember tahun lalu dengan rataan 9,3 poin per game. Yang ketiga, Tyreke Evans. Hampir semua fans NBA menaruh ekspektasi yang tinggi kepada Tyreke Evans waktu dia pertama kali di draft. Dia pun juga menjalani musim gemilang, historis, I say, dengan mencetak rataan statistik 20,1 poin per game, 5,8 assist per game, dan 5,3 rebound per game. Hanya Michael Jordan, LeBron James, Oscar Robertson, dan Luka Doncic yang memiliki rataan angka seperti ini di musim perdananya.
Mirip dengan kasus Michael Carter Williams, gak adanya perkembangan dalam permainannya menjadi faktor utama buat Tyreek menjalani musim-musim berikutnya dengan biasa aja untuk seorang pemain yang punya gelar Rookie of the Year di genggaman. Cedera yang parah pada tahun 2016 juga membuat Evans hanya bisa bermain sebanyak 25 kali di New Orleans Pelicans kala itu. Ketika di Memphis Grizzlies, Evans menunjukkan sedikit glimpse dari performa rukinya dengan catatan 19,4 poin per game, 5,2 assist per game, dan 5,1 rebound per game pada musim 2017-2018. Namun sayang, pada bulan Mei tahun 2019 dia di-ban oleh NBA karena melanggar peraturan program anti-drug. Tyreek baru bisa kembali ke NBA hampir 3 tahun kemudian di usia 32 tahun pada tahun 2022 dan kesulitan untuk mendapatkan tim sampai sekarang. Yang keempat, Aaron Brooks. Lo mungkin pernah ngeliat pemain ini di video ini. Who does Aaron Brooks play for? You done forgot where This is the last one. That's not the name of the More team. specific. Guangdong Tigers. Ni hao! Ni hao! Aaron Brooks dulu dikenal sebagai sniper handal dengan tembakan mematikan dari luar garis 3 point. Menjalani musim gemilang di tahun ketiganya di NBA, Brooks menyabet gelar Most Improved Player dengan statistik 19,6 poin per game, 5,3 assist per game, dan 39,8% dari luar garis 3 point. Tapi, hanya berselang 2 tahun setelah dia mendapat gelar MIP, Brooks terbang ke China dan bermain untuk Guangdong Southern Tigers. Walaupun pada akhirnya dia kembali ke NBA 1 tahun kemudian, Brooks tidak bisa mereplika performa MIP-nya dengan jatah menit yang sedikit dan selalu berpindah-pindah tim. Terakhir dia bermain di Minnesota Timberwolves dan pada Juni 2019 pindah ke Australia untuk bermain dengan Illawarra Hawks sebelum akhirnya mengalami season ending injury 3 bulan setelahnya. Oh iya, dia juga sempat main bareng sama LaMelo Ball di sini. Yang kelima dan terakhir, Jeremy Lin aka Linsanity. Layaknya sebuah film, kisah Jeremy Lin ini memang patut untuk diceritakan lagi dan lagi. Karena dengan hanya 10 game dan tidak genap 3 minggu sudah cukup untuk membuat fans New York Knicks dan fans NBA dari Asia melabeli dirinya dengan sebutan legend. Linsanity mencetak kerataan 25 poin per game, 9,2 assist per game, 3,8 rebound per game, 2,2 steal per game, dan 50% field goal percentage dalam 10 game tersebut. Beberapa momen terbaiknya adalah ketika Lin mencetak 38 poin melawan Kobe Bryant dan Los Angeles Lakers dan game winning 3 poinnya ketika melawan Toronto Raptors. Setelah itu mulai terjadi banyak masalah. Cedera yang dia alami tepat sebelum mulainya playoff musim itu dan rumor tentang ketidaksukaan Carmelo Anthony terhadapnya membuat Lin dilepas secara cuma-cuma oleh New York Knicks di musim selanjutnya. Lin menjadi journeyman dengan bermain di banyak klub sebelum akhirnya menjadi juara NBA bersama Toronto Raptors. Kini di usia 34 tahun, Lin menandatangani kontrak dengan Kaohsiung Steelers di Plus League, Liga Basket Taiwan yang baru berdiri pada tahun 2020. Itu tadi 5 pemain yang bisa dikategorikan sebagai one season wonder atau one stretch wonder. Menurut lu ada lagi nggak pemain yang belum kita sebutin yang masuk dalam kategori ini? Komen di bawah buat kita obrolin dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.